Kedua adalah peserta 5 dari kategori 2, yaitu maksimal usia 13 tahun. Dan siapa saja ke 10 peserta yang akan tampil pada episode kali ini, kita langsung sapa satu persatu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik kita Raisa Danisa Sahira dari SDIT Akmala Sabila. Berikutnya sudah ada adik kita yang ganteng, Muhammad Zaki dari SDN Jabang Bayi. Menyusul akan tampil maksimal di hadapan Dewan Juri, tepuk tangan untuk adik kita Rasya dari TPQ Al Istiqomah Klangenan. Berikutnya ada Korea Ayunda Putri Rahayu dari SDN Jabang Bayi. Dan yang terakhir akan tampil di kategori 1 pemirsa, tepuk tangan untuk Rakila Afikah dari SDN Jabang Bayi. Itu dia 5 peserta yang tergabung di kategori 1 pemirsa, yaitu adik-adik usia maksimal 9 tahun. Jadi dimulai dari 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun boleh ikutan ya pemirsa ya. Maksimal usia 9 tahun. Berikutnya ini dia adik-adik kita yang tergabung di kategori 2, yaitu usia maksimal 13 tahun. Tepuk tangan yang meriah untuk adik kita Rosa Aura Zahra dari DTQ Kemantren. Iya, dan juga tepuk tangan untuk Korea Moza Kirana dari SDN Silih Asih 1. Berikutnya adik kita yang cantik, ini dia Alia Zahra Latisa dari SDN Silih Asih 1. Dan juga peserta berikutnya yaitu Zaskia dari DTQ Kemantren. Dan yang terakhir akan tampil, akan memberikan penampilan terbaik untuk Dewan Juri ya. Ini dia adik kita Raifara Quinsa Audrey Muana Putri dari SDIT Akmala Sabila. Ya, tepuk tangan untuk 10 peserta pada episode kali ini. Dan tentunya seluruh peserta akan dinilai oleh Dewan Juri. Dewan Juri yang akan memilih 2 peserta pada sore hari ini yang akan lolos ke babak semifinal pemirsa. Kita langsung menuju Dewan Juri yang akan menilai di bidang tajwid dan juga suara. Sudah hadir di tengah-tengah kita Abi Haji Mufid. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini Abi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat untuk menilai seluruh peserta sore hari ini ya Bi ya. Semangat. Baik Bi, kembali dijelaskan lagi, disampaikan lagi untuk adik-adik kita, khususnya di bidang tajwid dan juga suara ini apa saja yang dinilai ini Bi? Ya, anak-anakku sekalian, tolong nanti tampil yang bagus ya, yang semangat, jangan melemah. Perhatikan bacaannya dengan baik ya, terutama dalam mad dan makhorijil huruf ya. Kalau sekiranya itu mad tobi'i jangan terlalu panjang, cukup 2 ketukan irama saja. Nah, tapi kalau sekiranya makhraj itu ya harus dalam, ada di dada, ya tentunya harus dibunyikan secara maksimal, jangan setengah. Nanti kalau setengah nilainya standar gitu ya. Itu jadi makhrajnya bagus ya, jangan salah ucap, jangan salah mengeluarkan makhrajnya, dan juga panjang pendek awas diperhatikan. Nah, kemudian untuk suara ya, kalau sekiranya tidak kuat ya dengan suara tinggi, maka jangan dipaksakan sebab nanti akan muncul suara sumbang dan suara fals ya. Nah, jangan grogi ya, jangan gemetar sebab nanti kalau grogi dan gemetar suara pun ikut bergetar. Akhirnya tidak maksimal ya Bi ya. Nah, akhirnya tidak maksimal dan suaranya juga nanti ya nilainya tentu jatuh karena pas suaranya bergetar ya. Baik. Ya, tapi kalau suaranya bening, halus, nah itu punya nilai plus kan gitu loh. Terima kasih.
Baik, itu dia masukan ya dari Dewan Juri kita, khususnya untuk adik-adik. Ini adalah bidang yang dinilai adalah tajwid dan juga suara. Jangan lupa nih, sebelum tampil adik-adik wajib minum dulu biar nggak serek ya. Baik, berikutnya kita akan ke Dewan Juri yang akan menilai di bidang fasohah dan juga irama. Sudah ada Abi Haji Muhadditsir Rifai. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Semangat baik sekali. Batiknya bagus nih. Keren. Abi, disampaikan lagi nih untuk adik-adik kita, khususnya untuk pembimbingnya, karena dari hari ke hari gitu ya, dari hari ke hari itu fasohah khususnya wakaf dan ibtida ya Bi yang menjadi PR besar itu ya Bi. Betul. Iya, Bi jelaskan lagi Bi untuk seluruh yang akan tampil sore hari ini. Ya, untuk bidang fasohah yang dinilai itu yang pertama unsur pokoknya adalah al-waqfu wal ibtida ya. Al-waqfu wal ibtida ini berkenaan dengan, sebenarnya kan berkenaannya dengan penafsirannya ya. Makanya kalau kemudian tidak paham penafsirannya ya cukup dengan terjemahnya. Kalau terjemahnya juga kurang paham ya ikuti saja tanda baca yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena memang sulit sebenarnya ya. Nah, kemudian menjaga kalimat dan ayat ya, menjaga kalimat dan ayat, jangan sampai kalimat-kalimatnya tertukar ya. Banyak contohnya ya, seperti penampilan-penampilan yang kemarin itu ya. Ya contoh yang paling yang paling sering terjadi itu kalau huruf-huruf yang dalam satu kalimat itu makhrajnya itu berdekatan atau satu makhraj ya. Bedanya sedikit ya, kayak ta dengan po ya, kemudian sin dengan sod ya, kemudian bod dengan dal ya, walaupun itu tidak berdekatan ya, jauh, tapi kadang-kadang mirip-mirip ya Bi ya, mirip-mirip ya, yang mirip-mirip dal dengan wo ya. Nah itu seringkali kemudian karena ribet jadi kalimatnya tertukar. Nah di samping itu juga menjaga daripada huruf dan harokatnya. Karena kalau sudah salah huruf itu bukan hanya bidang fasoha yang mengurangi nilai, bidang tajwid juga nanti mengurangi nilai karena ada makhorijul huruf. Jadi itu ya untuk bidang fasoha. Untuk iramanya ya seperti biasa lah, irama-irama yang sudah maklum, masyhur, dilombakan ya, ada 7 irama ya. Kebanyakan memang dari kemarin ya kita menemukan peserta-peserta ini lebih banyak yang menggunakan irama bayati ya, dibanding irama-irama lain. Walaupun kemarin ada yang mencoba untuk nahawan, ros dan jiharkah ya. Sudah ada 4 tapi dominan itu adalah lagu masih bayati, lebih banyak ya Bi ya. Betul, itu saja Mbak Rida. Baik Abi, terima kasih Abi sudah menjelaskan ke seluruh peserta yang hari ini tampil dan juga mungkin yang belum tampil sedang menyaksikan sore hari ini, dicatat ya apa yang menjadi anjuran dari Dewan Juri. Baik, kita menuju ke koordinator Dewan Juri, si cantik sudah ada di sana, Umi Hajasri Wahyuni Herman, yang akan menjelaskan bagaimana peraturan lomba, kemudian yang lain-lainnya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rida. Apa kabar sore hari ini Umi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Seger ya Umi ya. Umi, dijelaskan lagi nih Mi untuk adik-adik yang akan tampil sore hari ini, monggo. Baik adik-adik sayang, soleh-soleha, kori-kori acilik. Hari ini kita total ada 10 peserta ya. 5 kategori 1 dan 5 kategori 2 ya. Betul ya Marida? Betul Umi. Yep. Kategori 1 surat pilihan di juz 30 dan kategori 2 surat pilihan yang ada di antara juz 1 sampai dengan juz 10. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan, nanti adik yang dipanggil namanya silakan naik ke atas panggung untuk kemudian bersiap-siap duduk. Dan setelah nanti Umi nyalakan lampu hijau, artinya adik-adik sudah bisa mulai membaca. Tanpa salam pembuka, langsung saja ta'awudz ya. Terus kemudian
Waktu penampilan maksimal adalah 4 menit kurang lebihnya. Jadi nanti kurang dari 4 menit, kurang lebih 1 menitnya, nanti Umi akan nyalakan lampu warna kuning. Artinya waktunya kurang lebih tinggal 1 menit lagi ya. Setelah itu mulai mencari kira-kira tanda wakaf atau kalau bisa di ayat yang terdekat. Baru kemudian nanti lampu merahnya menyala dan ditutup dengan Shadaqallahul Azim tanpa salam penutup. Ya adik-adik sayang, bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Ya Umi. Ya Mbak Rida, saya kira itu teknik pelaksanaannya ya. Baik Umi, terima kasih Umi. Sama-sama. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Ya dan pastinya untuk adik-adik yang mengambil surat-surat pendek berarti berakhir di surat tersebut ya, akhir surat tersebut. Baik pemirsa, 10 peserta di hari ini yaitu 5 kategori 1 dan 5 kategori 2 akan segera kita saksikan. Kita menuju ke penampilan pertama adik kita, Raisa Danis Sahira dari SDIT Akmala Sabila yang akan membacakan surat An-Naba dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa
wassaqo jazaa'an wifaqo innahum kanu la yarjuna hisaba. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia peserta pertama sore hari ini di kategori 1 pemirsa ya. Itu adalah adik kita yang tergabung di kategori 1 yaitu maksimal usia 9 tahun dengan memilih makro dari surat pilihan yang ada di juz amma atau di juz 30 pemirsa. Khusus di babak penyisihan adalah seluruh peserta diberikan kebebasan untuk membacakan makro pilihannya. Namun pada semifinal dan final nanti untuk surat dan makronya akan diberikan mendadak oleh Dewan Juri pemirsa. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Raisa Danis Sahira dari SDIT Akmala Sabila. Berikutnya ini dia adik kita Muhammad Zaki dari SDN Jabang Bayi yang akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Wala yahud ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wah, Muhammad Zaki ya. Tadi sempat cari-cari, ini berarti menunjukkan nih Dewan Juri bahwasanya Zaki ini memang betul-betul sudah bisa membaca karena pas nyari-nyari ketemu di situ ya suratnya. Baik, itu dia dua penampilan adik-adik kita sore hari ini. Kita akan menuju penampilan adik kita yang ketiga, tapi sesaat lagi pemirsa. Kita break dulu ya. Tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan dua adik kita yang tampil berani dengan bacaan Al-Qur'annya yang bagus, kemudian juga lagunya yang apik pemirsa. Kita langsung menuju berikutnya ke peserta ketiga sore hari ini. Ini dia Rasya dari TPQ Al-Istiqomah Klangenan yang akan membacakan surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Itu dia adik kita Rasya dari TPQ Al Istiqomah Kelangenan. Jauh ya pemirsa ya dari Kelangenan, tapi semangat sore hari ini memberikan tampilan terbaiknya di hadapan Dewan Juri. Dan pastinya dari 5 peserta yang sore hari ini tampil akan ada 1 yang mewakili untuk tampil kembali di babak semifinal. Artinya di hari ini dari 10 peserta yang tampil akan ada 2 yang lolos dan tampil di babak semifinal. Tapi untuk yang lolos di hari ini bersiap-siap untuk kematangan membaca Al-Qur'annya, kelancarannya, kemudian juga lagunya juga, iramanya, karena nanti pada babak semifinal dan juga final akan diberikan surat dan makronya itu secara mendadak. Berikutnya kita saksikan kembali adik kita di kategori 1 pemirsa, ini dia Ayunda Putri Rahayu dari SDN Jabang Bayi yang akan membacakan surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurutumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yakin summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia adik kita dari SDN Jabang Bayi pemirsa. Usianya masih kecil sekali tapi sudah berani ya. Sudah lancar membaca Al-Qur'annya, kemudian juga sudah ada iramanya. Semoga ini bisa memotivasi adik-adik yang lain untuk lebih semangat lagi belajar membaca Al-Qur'annya. Dan pastinya program ini juga semoga menjadi sebagai semangat adik-adik kita untuk lebih mencintai Al-Qur'an ya, karena ini adalah lomba untuk adik-adik. Jadi ini adalah memperkenalkan untuk mencintai Al-Qur'an secara dini kepada adik-adik kita. Dan sudah 4 peserta yang tampil sore hari ini di kategori 1. Berikutnya ini dia peserta terakhir di kategori 1 pemirsa, yaitu adik kita Rakila Afika dari SDN Jabang Bayi yang akan membacakan surat An-Nasr. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia adik-adik kita di kategori 1 pemirsa ya. Tadi sudah tampil Rakila Afika dari SDN Jabang Bayi. Sudah 5 peserta dari kategori 1 yang tampil, adik-adik dengan usia maksimal 9 tahun. Dan kita akan segera menyaksikan adik-adik kita di kategori berikutnya dengan maksimal usia 13 tahun. Seperti apa penampilannya? Kita tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Iya Karim. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya Karim.
Berikutnya kita akan menyaksikan adik-adik kita di kategori 2 pemirsa. 5 adik-adik kita yang tampil di kategori 2 ini yaitu maksimal usia 13 tahun, dipastikan salah satunya nanti akan lolos ke babak semifinal. Dan kita langsung saja saksikan adik kita yang pertama yaitu Rosa Aura Zahra dari DTQ Kemantren yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afaqtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wah. Mungkin nanti kalau saya tanyakan memang benar nih ya, kalau menurut
telinga saya yang awam ini kayaknya bukan Bayati deh ya, karena kayaknya baru. Ya, tampil maksimal kalau menurut saya ya. Adik kita tadi Rosa Aura Zahra dari DTQ Kemantren. Usianya masih belum 13 tahun, tapi bacaan Qur'annya udah bagus banget. Terus juga iramanya juga udah bagus. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi adik-adik yang lain di luar sana untuk lebih rajin lagi, untuk lebih mencintai lagi dan lebih lancar membaca Al-Qur'annya ya pemirsa. Dan adik-adik di kategori 2 ini usia maksimal 13 tahun membacakan makro pilihannya diambil dari antara juz 1 sampai dengan juz 10 pemirsa. Jadi di babak penyisihan ini seluruh peserta diberikan kebebasan untuk membacakan makro pilihannya. Tapi di babak semifinal nanti dan juga final, makro dan suratnya akan ditentukan oleh Dewan Juri dan akan diberikan 10 menit menjelang penampilan. Jadi bersiap-siap untuk mempersiapkan kelancaran bacaan Al-Qur'annya ya. Dan kita langsung menuju peserta kedua. Ini dia Raifara Quinsa Audrey Muana Putri dari SDIT Akmala Sabila yang akan membacakan surat Al-An'am dimulai dari ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul
innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia adik kita Raifara Quinsa Audrey Muana Putri dari SDIT Akmala Sabila. Namanya panjang banget ya. Mudah-mudahan berkah, rezekinya sepanjang namanya. Baik, sudah 2 peserta di kategori 2 pemirsa ya. Ini adalah adik-adik dengan usia maksimal 13 tahun. Kemudian memilih makro surat di antara juz 1 sampai dengan juz 10. Dipastikan 1 dari 5 peserta yang tampil sore hari ini akan kembali tampil di babak semifinal. Oleh karenanya dijaga bacaannya agar tidak terjadi kesalahan. Baik, kita langsung menuju ke peserta ketiga, yaitu adik kita Moza Kirana dari SDN Silih Asih 1 yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baik, Shadaqallahul azim. Itu dia peserta ketiga sore hari ini, yaitu Moza Kirana dari SDN Silih Asih 1 pemirsa. Sudah 3 peserta yang tampil di kategori 2. Kita akan kembali menyaksikan 2 peserta terakhir, tapi kita break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ada 2 penampilan terakhir peserta di kategori 2, yaitu adik-adik maksimal usia 13 tahun pemirsa. Kita langsung saja menyaksikan adik kita, yaitu Alia Zahra Latisa dari SDN Silih Asih 1 yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 183.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Luar biasa ya, Masya Allah adik kita baru saja tampil Alia Zahra Latisa dari SDN Silih Asih 1. Itu adalah pemirsa keempat di kategori 2 pemirsa. Dipastikan dari 5 peserta di kategori 2 ini nantinya akan lolos 1 yang akan tampil kembali di babak semifinal. Dari 10 peserta akan ada 2 mewakili dari episode kali ini dan akan tampil kembali di babak semifinal. Dan pastinya di babak semifinal nanti untuk makronya itu diberikan secara mendadak oleh Dewan Juri pemirsa. Dan kita langsung saja saksikan, ini dia adik kita yang terakhir yaitu Zaskia dari DTQ Kemantren yang akan membacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu wasi'un 'alim. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك رب
Shadaqallahul azim. Masya Allah adik kita ini luar biasa ya. Bacanya sudah bagus, kemudian juga iramanya juga sudah terlihat matang, kemudian juga beda dari peserta-peserta yang lainnya. Nah, berkaitan dengan ini saya pengen tanya dulu ke Dewan Juri, khususnya di bidang irama nih ya, fasohah dan irama. Abi Muhadis, Bi. Tadi sepertinya saya tuh mendengar ya, ini kan telinga awam ya, saya kurang menguasai. Tapi sepertinya ada 2 peserta dengan lagu yang berbeda sore hari ini, betul nggak Bi? Betul sekali. Oh, pinter saya ya Bi. Sama saya juga, sama dengan Barida ya awam juga nih. Oh. Yang pinter-pinter ini adik-adik kita ya, alhamdulillah ini luar biasa ya penampilannya. Jadi biasanya kemarin-kemarin itu kan lagunya cuma Bayati saja ya. Sekarang lebih variatif ya. Tadi yang di akhir itu apa ini Bi? Ini ada Nahawan ya, ada kemudian Sika ya. Yang Bayati tetap ada ya gitu. Jadi ini lebih variatif ya, alhamdulillah ya. Seneng saya dengarnya ya. Nah tadi Abi bilang kan ada sikah Bi ya, sikah dan nahawan ya Bi. Seberapa persen keutuhannya? Bagus nggak? Bagus ya, bagus. Cuman memang ya maklum gitu kalau anak-anak kan belum bisa utuh ya, belum bisa utuh. Ya itu kalau di persentase ya kurang lebihnya ya 90% lah. Itu sudah bagus banget. 90% itu sudah tepat ya. Itu hal yang bagus sekali, hal yang luar biasa loh dilakukan oleh adik-adik. Saya juga yang usia segini belum tentu bisa gitu ya. Dengan lagu-lagu yang nadanya itu miring-miring gitu ya Bi ya. Betul, cuman memang ya kembali ya artinya kalau bidang fasoha itu nah di sini gitu justru karena kekurangan dan banyak kesalahan-kesalahan di bidang fasoha maka kalaupun nilai katakan nilai iramanya itu full penuh lah katakan gitu. Tapi kemudian kesalahan-kesalahan baik itu kesalahan khofi maupun kesalahan jali di bidang fasoha itu sangat fatal dan sangat drastis menurunkan nilai gitu. Jadi sebenarnya sangat sayang sekali gitu ya. Iya, berkaitan dengan jali dan khofi ya Bi ya. Kalau yang saya tahu kalau jali itu kesalahan yang fatal ya Bi ya. Iya, yang besar ya. Besar jadi, ya. Kalau khofi itu kesalahan ringan, kecil. Iya. Baik, kalau loncat ya atau salah baca itu termasuk khofi atau jali? Jelas jali. Jali ya Bi ya. Sayang banget ya Bi ya. Nah, itu makanya di sini ini namanya lomba ya, Marida ya. Namanya lomba, jadi makanya di sini perlu kehati-hatian, perlu persiapan yang ekstra ya. Ya jangan sementara ini kalaupun harus minum es ya nanti saja lah, jangan minum es gitu ya. Khawatirnya kan kayak kemarin-kemarin kan tersedak gitu dan ternyata hari ini terulang kembali kan ada yang tersedak kan gitu. Jadi sayang gitu kalau suaranya bagus tapi kemudian fasohahnya jadi berantakan. Kalau sudah sekali salah itu biasanya peserta itu down gitu. Jadi kalau sudah begitu nanti muncul ada falasnya, kesalahan yang lain sumbangnya ya gitu. Jadi mengikuti kesalahan-kesalahan yang lainnya pada akhirnya seperti itu. Moodnya jadi berubah ke belakangnya itu ya Bi ya. Baik cukup jelas gitu. Bi. Jadi artinya ada khofi dan juga ada jali. Kalau jali memang betul-betul fatal kesalahannya. Jadi bukan hanya loncat tadi ya, ada juga yang salah huruf ya, salah huruf dan banyak ya yang ketukar kalimat ya. Jadi itu memang harus diperhatikan betul sama pembimbingnya ya, sama ayah bundanya di rumah lah harus lebih diperhatikan. Apapun alasannya ya, grogi. Apapun alasannya, entah grogi, entah apa ini namanya lomba. Dunia lomba itu ya begitu. Harus betul-betul matang ya Bi ya. Jadi ini memang momen-momen di mana kita mempersiapkan anak-anak kita dari sejak dini untuk siap mental, siap berjuang, siap bertanding, menghadapi kehidupan lah gitu. Ibaratnya kan seperti itu ya. Betul. Jadi harus siap namanya lomba itu ya harus siap menang, harus siap kalah. Gitu. Iya.
Nah, Betul. mentalnya harus betul-betul dipersiapkan oleh ayah Baik. bundanya, oleh pembimbingnya. Itu saja. Baik Mbak Rida. Abi, terima kasih Abi, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Abi Muhadis. Berikutnya nih, saya penasaran juga dengan komentar juri khususnya di bidang tajwid, apa saja catatannya. Kalau menurut saya nih ya Abi Mufid, sore hari ini peserta nih bagus-bagus nih, khususnya di kategori 2 ini sudah matang-matang gitu bacaannya. Tapi apa sih yang menjadi catatan Abi? Ya, terima kasih. Ya. Yang menjadi catatan bagi kami ya Ibu, punten, anak-anak ini jangan suka terbiasa membaca terpengaruh oleh hafalan ya. Hafalan sehingga sering dijumpai kalimat yang sama tidak tahunya harokatnya beda. Contohnya ada walidu kabirulloha dibaca walidu kabiro. Nah, itu awas hati-hati. Ya. Ini dijumpai pada kesempatan ini ya. Seperti halnya juga kol-kolah, walaupun kesalahannya kan ya tidak jali ya Kang Gaji ya. Fidyatun dibaca fidyatun ya. Kol-kolahnya dalnya kan Tanpa memantul ya. Nah, itu untuk tajwid. Kemudian untuk suara ya ini masih dijumpai juga suara yang falas. Suara yang falas itu suara yang mestinya tinggi tapi apa ya melenceng gitu loh ya, keluar dari rel sehingga tidak pantas dan tidak enak untuk didengar. Ya. Itu walaupun namanya Iwan Fals tapi nggak pernah melenceng dari rel, itu nggak pernah fals itu ya. Justru bagus suaranya. Dulu bagus, termasuk Dul Sumbang juga sebenarnya suaranya nggak pernah sumbang, hanya Nggak namanya sumbang. aja Dul Sumbang ya. Nah kita di sini masih dijumpai suara itu fals ya. Nah pada kesempatan ini sebenarnya untuk nilai tajwid ya itu banyak yang nilainya sama, hanya ada yang lebih di suara. Termasuk yang bacaan terakhir ini, peserta yang terakhir itu menangnya bagi kami di suara. Bacaan tajwid banyak yang sama dengan sebelumnya nilainya, hanya punya kelebihan suara. Makanya karena suara itu dinilai, maka pantas aja kalau ada yang peserta itu nilainya sama tapi ada yang sedikit berbeda, tidak banyak. Ya, ya. Gitu ya. Artinya di sini lebih diutamakan bacaan ya daripada suara dan lagu ya, irama itu ya, Bi ya. Lebih besar. Termasuk juga kalau suara itu dibarengi dengan sebuah lagu, nah itu akan tambah indah didengarkan ya, tambah enak ya. Ya walaupun tadi seringnya tuh banyak lagunya lagu syikah ya Kang Keci ya. Ya, ya. Sikah, lagu Sikah dari 7 lagu itu tadi yang saya dengar banyakkan bawa lagu Sikah itu ya, irama Sikah itu. Ya hanya itu Bu Rida barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abi. Memang ya di dalam perlombaan ini pemirsa ya, kita memang harus balance semuanya antara bacaan, kemudian bacaan sudah bagus, seberapa bening suaranya, dari bidang suara juga ada penilaian. Kemudian juga dari bidang iramanya. Jadi tidak bisa kita iramanya sudah bagus, Dewan Juri juga akan menilai di bidang tajwid dan juga fasohahnya. Jadi siapakah yang paling balance, siapakah yang paling rata, yang paling maksimal di semua bidang itu, dia yang akan memenangkan perlombaan ini. Dan kita akan segera mengetahui siapakah 2 adik kita yang akan lolos ke babak semifinal sesaat lagi. Tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Iya Karim. Kembali Anda menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ya pemirsa, sudah sampai di penghujung episode kali ini. Itu tandanya kami harus segera mengumumkan siapakah adik kita yang lolos ke babak semifinal. Dari 10 peserta yang tadi sudah tampil, 2 akan lolos ke babak semifinal. Dan untuk mengumumkannya, langsung saja saya lempar ke ujung sana. Ada Umi Hajasri, silakan Umi. Baik Mbak Rida, lemparannya sudah saya tangkap ya Mbak, makasih nih. Saya review sedikit ya adik-adik sayang. Untuk kategori 1, walaupun pilihan surat juz 30-nya adalah surat-surat pendek, sebenarnya yang diutamakan memang kan bukan karena faktor suratnya ya, tapi melainkan yang utamanya adalah tajwid dan fasohanya. Kemudian baru iramanya, setelah itu baru suaranya. Jadi makanya tadi terakhir Abi Muhadis dan Abi Mufid menyampaikan bahwa
ada perbedaan-perbedaan nilai tipis karena faktor suara tadi misalnya gitu loh. Dan perlu juga disampaikan bahwa anak-anak atau adik-adik yang akan lolos adalah 1 dari kategori 1 dan 1 dari kategori 2 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kategori 1 yang melanjutkan ke babak semifinal adalah dengan surat pilihan yang dibaca Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 24, yaitu Ananda Raisya dari SDIT Akmala Sabila. Sedangkan untuk kategori 2 perlu juga saya informasikan bahwa ada 3 peserta yang cukup membuat kita para dewan juri bingung karena 2 peserta nilainya sama dan 1 peserta melebihi 2 peserta yang lainnya dengan nilai selisih hanya 0,5. Ya, jadi jangan berputus asa, jangan patah semangat, belajar lagi. Pokoknya hadirnya adik-adik di sini, hadirnya anak-anak sekalian ada di Murotal RCTV, insya Allah akan bertambah ilmunya dan menambah pengalaman. Namun tetap kami harus memutuskan 1 yang lolos ke babak semifinal. Dan yang berhasil lolos ke babak semifinal adalah Raifa Quinsa Aubrey dari Muara Putri dengan surat Al-An'am ayat 14 dengan nilai 91,5. Mbak Rida, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini agak-agak membuat kita agak mellow ya. Iya, dan Umi tadi kelihatannya sedikit melihat lagi takut salah ya Umi ya, karena memang sore hari ini penampilannya bagus-bagus semua dan takut salah membacakan sepertinya ya. Iya. Baik, dan itu sudah hasil keputusan Dewan Juri ya Umi ya. Sudah hasil keputusan Dewan Juri. Baik, terima kasih. Itu dia 2 adik kita yang akan tampil kembali pada babak semifinal. Tepuk tangan untuk Raisa Danis Sahira dari SDIT Akmala Sabila dan juga Raifara Quinsa Audrey Muana Putri dari SDIT Akmala Sabila juga. 2 perwakilan dari SDIT Akmala Sabila hari ini melenggang ke babak semifinal. Untuk adik-adik yang belum lolos, jangan berkecil hati, terus belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Dan ini adalah hasil keputusan Dewan Juri pada episode kali ini. Kita akan kembali lagi pekan depan ya, di hari Senin dengan adik-adik soleh-solehah kori-koriah lainnya di babak penyisihan. Akhirnya saya Rida Fairuz beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.